KPK jaring 6 orang yang notabene adalah orang-orang terdekat Gubernur Sumut Bobi Nasution atas dugaan korupsi proyek jalan nasional. Nah, karena ini proyek jalan nasional jelas gubernur pasti terlibat. Setidaknya tahu dan mengarahkan proyek tersebut. Maka dengan fakta itu dan seperti yang disampaikan KPK juga akan segera memanggil menantu Jokowi itu dalam waktu dekat jika terbukti ada keterlibatannya dalam proyek jalan nasional ini. Gimana jalan di Sumut mau bagus lah, wong anggarannya jadi bancakan. Dan yang pasti pemimpinnya juga bisa bekerja dengan baik karena pengawasannya lemah. Terbukti dananya masih bisa diembat. Ada kemungkinan memanggil Bobi Nasution juga nggak? Apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis? Itu yang jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah distribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya, atau mungkin ke sesama kepala dinas, ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Ingat, Bobi Nasution tuh pernah ke KPK waktu jadi gubernur Sumut ya. Kalau nggak salah Korsup itu di bulan April kalau nggak salah. Tapi sekarang justru anak buahnya nih ketangkep nih. Nah ini sempet nggak sih kayak dikasih warning gitu ke Bobi Nasution gitu. Ini ada anak buahnya yang nakal atau gimana, atau kan dia juga ngaku katanya menyampaikan sejumlah persoalan di Sumut. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dia beritahu ke KPK gitu, atau dia malah nggak tahu sama sekali gitu? Itu aja sih Pak. Saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara, ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini. Tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang
mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang di khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dengan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jika kita gunakan akal sehat, maka jelas di sini sang gubernur yang menantu Jokowi itu pasti mengetahui proyek tersebut. Dan kembali pertaruhkan kini ada di KPK. Apa KPK berani panggil menantu kesayangan Jokowi itu? Mengingat selama ini menurut banyak pihak KPK hanya jadi alat Jokowi untuk kriminalisasi lawan politiknya. Semoga KPK sudah move on dari stigma itu. Dan untuk Bobi, kerja yang bener dok. Masa pengawasan pekerja besar seperti itu bisa dibobol? Masa bisanya hanya ambil 4 pulau tetangga, sementara proyek nasionalnya jebol? Yang pertama sih, saya masih agak bingung soal kan yang diamankan 6 orang ya Pak Asep ya. Siapa? 6 orang yang diamankan ya. Ya, sementara yang jadi tersangka 5 orang. Nah, satunya ini siapa dan kenapa Pak Asep? Itu dulu. Terus masih terkait dengan keterkaitan Pak Bobi tadi ya, dibawa ke sini 6 orang, tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6. Barangkali dari operasi itu kemarin penyidik atau Satgas itu menemukan bukti percakapan gitu antara para tersangka mungkin ke Pak Bobi tentang keterlibatannya itu. Terus apa tindakan KPK kalau memang itu benar ya setelah itu gitu? Apakah berencana langsung ke rumah Pak Bobi apa gimana? Itu aja sih Pak Asep. Kalau ada kaitannya, baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang ya, termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu. KPK panggil Gubernur Sumut jika ada dugaan terkait kasus OTT. KPK menjerat 5 tersangka usai melancarkan 2 operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. KPK juga membuka peluang memanggil Gubernur Sumut Bobi Nasution apabila ada dugaan keterkaitan dalam perkara tersebut. 2 OTT yang dimaksud yaitu pertama OTT terkait proyek pembangunan jalan dinas PUPR Sumut. Kedua, OTT terkait proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Dari 2 OTT itu, KPK menjerat 5 orang tersangka, yaitu Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Sumut. Kedua, Rasuli Effendi Siregar, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuatan komitmen PPK. Ketiga, Helianto selaku PPT Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Keempat, Ahirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG. Kelima, Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN. Singkatnya, mereka berkong kali kong dalam proyek itu. Ahirun dan Rahyan dijerat sebagai pemberian suap, sedangkan Topan, Rasuli, dan Helianto sebagai penerima suap. Dalam jumpa pers tersebut, wartawan menanyakan tentang kedekatan Topan dengan Gubernur Sumut Nasution. Topan pun pernah ditunjuk Bobi sebagai PLT Sekda Kota Medan semasa Pilkada 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengaku akan mendalami hal tersebut. Bahkan lanjut, Asep tak melulu soal aliran uang. Pemanggilan seorang ke hadapan penyidik KPK bisa terkait dugaan adanya perintah-perintah tertentu.